Selamat datang di Rumah Sehat Lansia, kanal yang didedikasikan untuk membantu Anda menjalani masa senja dengan penuh vitalitas dan kebahagiaan. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, terutama bagi para lansia. Bagaimana menjaga kekuatan dan stabilitas kaki. Mungkin banyak di antara Anda yang merasa bahwa seiring bertambahnya usia, kaki menjadi kurang bertenaga, sering gemetar, atau bahkan lebih mudah tersandung. Ini adalah kekhawatiran yang sangat umum dan wajar. Namun, jangan khawatir, karena ada kabar baik. Video ini akan mengungkap rahasia sederhana yang bisa dilakukan setiap pagi untuk memastikan kaki Anda tetap kokoh dan mampu menopang aktivitas harian dengan optimal. Mari kita selami lebih dalam bagaimana kebiasaan kecil di pagi hari ini bisa membawa dampak besar bagi kualitas hidup di usia emas. Seiring berjalannya waktu, tubuh manusia mengalami berbagai perubahan. Salah satu perubahan paling signifikan dan seringkali menjadi perhatian utama bagi lansia adalah penurunan massa otot. Fenomena ini, yang dikenal dengan istilah sarkopenia, bukanlah sekadar masalah estetika. Ia memiliki dampak serius terhadap kemandirian dan kualitas hidup. Bayangkan, setelah seseorang memasuki usia 60 tahun, diperkirakan kehilangan hingga 8% massa otot setiap dekade. Itu adalah angka yang cukup mengkhawatirkan, bukan? Kehilangan massa otot ini tidak hanya membuat tubuh terasa lebih lemah, tetapi juga secara langsung memengaruhi kemampuan kaki untuk menopang dan bergerak dengan stabil. Kita seringkali melihat para lansia mulai kesulitan menaiki tangga, berjalan jarak jauh, atau bahkan hanya berdiri dari posisi duduk. Ini bukan karena mereka malas atau tidak mau bergerak, melainkan karena otot kaki mereka secara bertahap kehilangan kekuatan dan daya tahannya. Ketika otot-otot ini melemah, keseimbangan tubuh pun ikut terganggu. Akibatnya, risiko jatuh meningkat drastis. Sebuah insiden jatuh bagi lansia bisa berakibat fatal, mulai dari memar ringan hingga patah tulang pinggul yang membutuhkan waktu pemulihan lama dan seringkali meninggalkan dampak permanen. Lingkaran setan ini terus berlanjut. Takut jatuh membuat lansia enggan bergerak, yang pada akhirnya semakin mempercepat penurunan massa otot. Selain itu, masalah stabilitas sendi juga muncul. Otot-otot yang kuat di sekitar lutut dan pergelangan kaki sangat penting untuk menjaga sendi-sendi ini tetap stabil. Tanpa dukungan otot yang memadai, sendi-sendi akan lebih mudah mengalami cedera atau nyeri kronis, seperti radang sendi. Ini menambah lapisan penderitaan lain, membatasi kemampuan mereka untuk menikmati aktivitas sehari-hari, bahkan sekadar berjalan-jalan di taman atau bermain dengan cucu. Ironisnya, banyak lansia tidak menyadari bahwa sebagian besar dari masalah ini dapat dicegah atau setidaknya diperlambat. Mereka mungkin mengira bahwa penurunan kekuatan adalah bagian tak terhindarkan dari penuaan. Meskipun penuaan memang membawa perubahan, tingkat keparahan penurunan otot bisa sangat dipengaruhi oleh gaya hidup, terutama pola makan. Saat tidur, tubuh memasuki kondisi katabolik, di mana ia memecah jaringan termisek otot untuk mendapatkan energi. Jika tidak ada asupan nutrisi yang tepat dalam beberapa jam setelah bangun tidur, proses katabolik ini terus berlanjut. Ini berarti, setiap pagi, tubuh lansia berpotensi kehilangan lebih banyak otot jika tidak ada intervensi yang tepat. Ini adalah celah waktu yang sering terlewatkan. Namun sangat krusial, penting untuk diingat bahwa setiap langkah kecil yang bisa diambil untuk mempertahankan massa otot akan berdampak besar pada kualitas hidup seorang lansia. Kehilangan kemandirian adalah ketakutan terbesar bagi banyak orang di usia senja. Mereka ingin tetap bisa melakukan hal-hal yang disukai tanpa bergantung pada orang lain. Memiliki kaki yang kuat dan stabil adalah fondasi utama untuk mencapai kemandirian itu. Oleh karena itu, memahami akar permasalahan ini adalah langkah pertama menuju solusi yang efektif. Kabar baiknya, ada sebuah kebiasaan pagi yang sederhana namun sangat powerful yang bisa membantu lansia menjaga kekuatan kaki dan stabilitas tubuh. Kuncinya terletak pada apa yang dikonsumsi dalam jendela kritis 2 jam pertama setelah bangun tidur. Mengapa 2 jam pertama? Saat seseorang tidur, tubuh berada dalam keadaan katabolik, memecah jaringan otot untuk energi. Proses ini tidak serta-merta berhenti saat mata terbuka. Jika tubuh tidak segera diberi asupan nutrisi yang tepat, khususnya protein dan nutrisi pendukung lainnya, pemecahan otot ini akan terus berlanjut. Namun, jika dalam waktu 2 jam setelah bangun tidur tubuh menerima sinyal nutrisi yang benar, ia dapat mengalihkan fokus dari pemecahan ke sintesis protein otot, yaitu proses membangun
dan memperbaiki otot. Penelitian dari Harvard Medical School bahkan menunjukkan bahwa perubahan sederhana dalam pola makan di pagi hari ini dapat meningkatkan sintesis protein otot hingga 85%. Lantas, apa saja makanan yang direkomendasikan untuk dikonsumsi dalam jendela waktu emas ini? Rumah Sehat Lansia telah merangkum 5 pilihan sarapan super yang bisa membantu Anda. Pertama, telur utuh. Telur adalah sumber protein lengkap yang luar biasa. Mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh. Yang terpenting, telur kaya akan leusin, sebuah asam amino yang secara khusus memberi sinyal pada tubuh untuk memulai proses pembangunan jaringan otot. Penting untuk mengonsumsi telur utuh, bukan hanya putihnya. Kuning telur mengandung nutrisi vital seperti vitamin D dan kolin, yang juga berperan dalam kesehatan otot dan saraf. Dianjurkan untuk mengonsumsi setidaknya 2 butir telur utuh dalam 90 menit setelah bangun tidur, untuk memaksimalkan manfaatnya. Anda bisa mengolahnya menjadi telur rebus, orak-arik, atau dadar, sesuai selera. Kedua, gandum dan biji chia. Semangkuk gandum utuh hangat adalah pilihan sarapan yang menyehatkan jantung dan juga bermanfaat untuk otot. Gandum mengandung beta-glukan, serat larut yang tidak hanya membantu menurunkan kolesterol, tetapi juga mengurangi peradangan dalam tubuh. Peradangan kronis dapat menghambat pertumbuhan otot. Jadi beta-glukan sangat membantu. Tambahkan 1 atau 2 sendok makan biji chia ke dalam gandum Anda. Biji chia adalah pembangkit tenaga nutrisi, kaya akan asam lemak omega-3, yang dikenal sebagai antiinflamasi kuat, dan magnesium. Mineral penting yang terlibat dalam lebih dari 300 reaksi enzimatik dalam tubuh, termasuk fungsi otot dan saraf. Kombinasi ini memberikan energi tahan lama dan nutrisi esensial untuk menjaga otot tetap prima. Ketiga, pisang yang agak matang, agak hijau. Mungkin terdengar tidak biasa, tapi pisang yang sedikit belum matang sempurna memiliki keunggulan tersendiri. Pisang ini kaya akan pati resisten, jenis karbohidrat yang tidak dicerna di usus halus, dan bergerak ke usus besar, di mana ia berfungsi sebagai prebiotik. Pati resisten memberi makan bakteri baik di usus, yang pada gilirannya menghasilkan asam lemak rantai pendek yang bermanfaat bagi kesehatan usus secara keseluruhan. Dan tahukah Anda, kesehatan usus yang baik ternyata memiliki dampak positif pada sintesis protein otot. Selain itu, pisang juga merupakan sumber kalium yang sangat baik. Elektrolit kunci yang penting untuk kontraksi otot dan transmisi sinyal saraf antara otak dan otot. Ini sangat krusial untuk koordinasi dan stabilitas kaki. Keempat, yogurt. Ini adalah pilihan sarapan yang sangat populer di kalangan atlet dan pecinta kebugaran. Dan ada alasan kuat di baliknya. Yogurt Yunani mengandung protein yang tinggi, terutama kasein, protein yang dicerna secara lambat. Artinya, asam amino dilepaskan secara bertahap ke dalam aliran darah, memberikan pasokan nutrisi yang stabil untuk otot sepanjang pagi. Ini sangat membantu dalam mencegah pemecahan otot. Selain itu, yogurt Yunani juga kaya akan probiotik untuk kesehatan pencernaan, kalsium untuk tulang yang kuat, dan seringkali diperkaya dengan vitamin D, yang esensial untuk penyerapan kalsium dan juga berperan langsung dalam fungsi otot. Kelima, salmon dan ikan berminyak lainnya. Meskipun mungkin tidak umum sebagai sarapan di Indonesia, ikan seperti salmon, sarden, atau makrel adalah pilihan yang luar biasa. Mereka adalah sumber utama asam lemak omega-3, khususnya EPA dan DHA. Asam lemak ini adalah anti-inflamasi yang kuat dan telah terbukti menstimulasi sensitivitas anabolik otot. Artinya, otot menjadi lebih responsif terhadap sinyal untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Mengurangi peradangan juga berarti mengurangi nyeri sendi, yang sangat membantu mobilitas lansia. Selain itu, ikan-ikan ini juga kaya akan vitamin B12 yang penting untuk fungsi saraf dan energi, serta vitamin D yang krusial untuk kesehatan tulang dan otot. Anda bisa mengonsumsi salmon asap dengan sedikit roti gandum, atau sarden kalengan yang dicampur dengan telur orak-arik. Penting untuk diingat, waktu konsumsi adalah segalanya. Manfaatkan jendela sensitivitas anabolik di pagi hari. Tidur panjang. Tubuh sangat siap untuk menyerap nutrisi dan menggunakannya untuk membangun otot. Pada saat ini, kadar hormon kortisol, hormon stres yang dapat memecah otot mencapai puncaknya, dan sensitivitas insulin juga tinggi, menciptakan kondisi optimal bagi otot untuk menyerap asam amino dan glukosa. Dengan mengadopsi salah satu atau beberapa dari kebiasaan sarapan ini, lansia tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi harian mereka, tetapi juga secara aktif memerangi penurunan massa otot
dan membangun fondasi untuk kaki yang lebih kuat dan stabil. Setelah memahami pentingnya kebiasaan sarapan di pagi hari untuk menjaga kekuatan kaki, sekarang saatnya kita membahas bagaimana mengaplikasikan solusi ini dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, kuncinya adalah konsistensi dan pemilihan waktu yang tepat. Pertama dan yang paling utama, prioritaskan waktu makan pagi. Jangan pernah melewatkan sarapan, terutama di usia senja. Usahakan untuk mengonsumsi sarapan yang kaya nutrisi dalam waktu maksimal 2 jam setelah bangun tidur. Jika Anda bangun jam 6 pagi, usahakan sarapan selesai sebelum jam 8 pagi. Ini adalah jendela emas di mana tubuh paling efisien dalam menggunakan nutrisi untuk membangun dan memperbaiki otot. Anda bisa memulai dengan salah satu pilihan sarapan yang sudah dibahas tadi. Misalnya, jika Anda suka telur, mulailah dengan 2 telur rebus utuh dan segelas air putih. Sesederhana itu. Kedua, variasikan pilihan sarapan Anda. Meskipun telur sangat baik, mengonsumsi jenis makanan yang sama setiap hari bisa membosankan dan mungkin membuat Anda melewatkan nutrisi lain. Cobalah untuk berganti-ganti antara telur, gandum dengan biji, chia, pisang, yogurt Yunani, atau bahkan ikan berminyak. Variasi ini tidak hanya menjaga selera makan, tetapi juga memastikan tubuh mendapatkan beragam vitamin, mineral, dan asam amino yang berbeda untuk mendukung kesehatan otot secara menyeluruh. Misalnya, Senin telur, Selasa gandum, Rabu yogurt, dan seterusnya. Ketiga, perhatikan porsi dan kualitas. Meskipun penting untuk makan dalam jendela 2 jam, kuantitas juga berperan. Pastikan porsi yang Anda makan cukup untuk memberikan energi dan nutrisi yang dibutuhkan. Untuk protein, targetkan sekitar 20-30 gram protein per porsi sarapan, setara dengan sekitar 2-3 butir telur besar atau 1 cangkir yogurt Yunani. Selain itu, pilih bahan-bahan segar dan minim proses. Hindari sarapan olahan yang tinggi, gula, dan lemak tidak sehat, karena ini justru bisa memicu peradangan dan merugikan kesehatan otot. Keempat, padukan dengan hidrasi yang cukup. Jangan lupakan pentingnya air. Minumlah segelas air putih segera setelah bangun tidur, bahkan sebelum sarapan. Hidrasi yang baik sangat penting untuk semua fungsi tubuh, termasuk transportasi nutrisi ke otot dan menjaga elastisitas otot. Yang terhidrasi dengan baik akan berfungsi lebih optimal dan mengurangi risiko kram atau cedera. Kelima, pertimbangkan suplemen jika diperlukan, namun konsultasikan dengan dokter. Meskipun makanan utuh adalah sumber nutrisi terbaik, terkadang lansia mungkin membutuhkan suplemen tambahan, seperti vitamin D atau suplemen protein. Namun, ini harus selalu didiskusikan dengan dokter atau ahli gizi Anda untuk memastikan dosis yang tepat dan menghindari interaksi dengan obat-obatan lain yang mungkin sedang dikonsumsi. Jangan mengandalkan suplemen sebagai pengganti makanan utuh. Terakhir, gabungkan dengan aktivitas fisik ringan. Sarapan yang tepat adalah fondasi, tetapi gerakan adalah penguatnya. Lakukan aktivitas fisik ringan secara teratur, seperti jalan kaki santai di pagi hari, senam lansia, atau latihan keseimbangan. Gerakan ini akan membantu otot-otot yang sudah diberi nutrisi untuk bekerja dan beradaptasi, sehingga kekuatan dan stabilitas kaki semakin meningkat. Ingatlah pepatah use it or lose it. Gunakan otot Anda agar tidak kehilangan kemampuannya. Dengan menerapkan kebiasaan sarapan yang tepat dan menggabungkannya dengan gaya hidup aktif, lansia dapat secara signifikan meningkatkan kekuatan kaki, mengurangi risiko jatuh, dan mempertahankan kemandirian mereka untuk waktu yang lebih lama. Kita telah menyusuri perjalanan penting dalam memahami bagaimana kebiasaan sarapan di pagi hari memiliki peran krusial dalam menjaga kekuatan dan stabilitas kaki para lansia. Ringkasnya, penurunan massa otot atau sarkopenia adalah tantangan nyata bagi mereka yang memasuki usia senja. Ini bukan hanya tentang kelemahan fisik, tetapi juga ancaman serius terhadap kemandirian dan peningkatan risiko jatuh yang bisa berakibat fatal. Namun, seperti yang telah dibahas, masalah ini bukanlah takdir yang tak terhindarkan. Ada solusi yang terbukti efektif dan dapat diterapkan oleh siapa saja. Kunci utama terletak pada memanfaatkan jendela kritis 2 jam pertama setelah bangun. Pada waktu ini, tubuh lansia sangat responsif terhadap nutrisi, terutama protein, dengan memberikan asupan yang tepat yang kaya akan asam amino penting, seperti leusin, serta vitamin dan mineral pendukung seperti vitamin D, magnesium, dan kalium kita dapat mengubah proses katabolik pemecahan otot menjadi anabolik pembangunan otot.
Ini adalah sebuah penemuan ilmiah yang sangat memberdayakan, menunjukkan bahwa kita memiliki kontrol lebih besar atas kesehatan otot kita daripada yang mungkin kita bayangkan. 5 pilihan sarapan yang telah direkomendasikan: telur utuh, gandum, dengan biji chia, pisang agak matang, yogurt Yunani, dan salmon atau ikan berminyak lainnya, bukan sekadar daftar makanan. Mereka adalah makanan super yang dirancang khusus untuk memberikan nutrisi maksimal pada otot yang membutuhkan. Telur memberikan sinyal pembangunan otot yang kuat. Gandum dan biji chia melawan peradangan dan menyediakan energi stabil. Pisang mendukung kesehatan usus dan fungsi saraf otot. Yogurt Yunani menawarkan protein lepas lambat. Dan ikan berminyak mengurangi peradangan sambil meningkatkan sensitivitas otot. Setiap pilihan ini berkontribusi pada tujuan utama, membangun dan mempertahankan kaki yang kuat dan stabil. Lebih dari sekadar jenis makanan, waktu konsumsi adalah faktor yang tidak kalah penting. Mengonsumsi makanan-makanan ini dalam 90 hingga 120 menit setelah bangun tidur, memastikan bahwa tubuh memanfaatkan puncak kortisol dan sensitivitas insulin yang menciptakan lingkungan optimal bagi otot untuk menyerap dan menggunakan nutrisi secara efisien. Ini adalah waktu di mana tubuh paling lapar akan nutrisi yang membangun. Testimoni dari banyak lansia yang telah merasakan manfaat dari kebiasaan ini adalah bukti nyata. Mereka melaporkan peningkatan kekuatan kaki, keseimbangan yang lebih baik, dan kepercayaan diri yang bertambah dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa perubahan kecil namun konsisten dalam pola makan di pagi hari dapat membawa dampak signifikan pada kualitas hidup. Dengan menerapkan saran-saran ini, seperti memprioritaskan waktu makan pagi, memvariasikan menu, memperhatikan porsi dan kualitas, serta menjaga hidrasi, lansia dapat secara aktif berinvestasi pada kesehatan kaki mereka. Menggabungkan nutrisi yang tepat dengan aktivitas fisik ringan juga akan mempercepat dan memperkuat hasil yang dicapai pada akhirnya. Pesan utama dari video ini adalah harapan dan pemberdayaan. Penuaan tidak harus berarti kehilangan kekuatan dan kemandirian. Dengan pengetahuan yang tepat dan kebiasaan yang sederhana, lansia dapat tetap aktif, stabil, dan menikmati setiap momen kehidupan dengan kaki yang kokoh menopang mereka. Terima kasih telah menemani kami di Rumah Sehat Lansia hari ini. Kami berharap informasi tentang kebiasaan sarapan pagi yang mudah ini dapat memberikan wawasan dan motivasi baru bagi Anda atau orang yang Anda cintai. Ingatlah, perjalanan menuju kaki yang lebih kuat dan stabil di usia senja dimulai dengan langkah kecil, yaitu dengan pilihan makanan yang tepat di pagi hari. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk menyukai video ini. Berbagi dengan teman dan keluarga yang mungkin membutuhkan informasi ini. Dan tentu saja, berlangganan channel Rumah Sehat Lansia untuk mendapatkan tips dan panduan kesehatan lansia lainnya. Kami berkomitmen untuk terus menyediakan konten yang relevan dan praktis untuk mendukung Anda dalam menjalani masa pensiun yang sehat dan bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap kuat.